Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Sehat-sehat sekeluarga ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas terkait ciri-ciri KPM yang berpotensi bantuan sosialnya itu tidak akan cair lagi untuk yang peralihan dari PT Pos ke kartu KKS, yang mana seperti yang kita ketahui saat ini sedang proses burekol atau pembukaan rekening secara kolektif, dan sebagian dari KPM tersebut itu sudah mendapatkan distribusi kartu KKS dan juga buku tabungan yang baru. Tapi ada beberapa KPM yang komentarnya masuk seperti ini. Katanya di sana muncul keterangan bahwa gagal transfer atau rekening gagal transfer. Nah, jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, karena di sini saya akan mengupas tuntas, membahas secara detail terkait permasalahan ini, dan sekaligus saya akan memberikan solusinya. Jadi sekali lagi pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya, serta tips-tips lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Dan ikuti juga FB saya ya yang baru. Untuk namanya ada di sini, dan untuk linknya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, sesuai dengan keterangan yang muncul, yaitu di sana muncul keterangan rekening gagal transfer atau gagal transfer bansos ya. Kenapa hal itu terjadi? Dikarenakan sudah dipastikan ada data-data KPM tersebut yang tidak padan atau tidak valid antara data kependudukan atau data diri yang dimiliki oleh KPM tersebut dengan data perbankan. Apalagi ini kan peralihannya, artinya data-data KPM ini sebelumnya sudah ada di DTKS karena dia sudah menerima bantuan sosial selama ini. Hanya saja untuk tahap 3 dan tahap 4 tahun 2024 itu telah dilakukan peralihan data ke kartu KKS, dan tiba-tiba muncul keterangan gagal transfer, rekening gagal ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu artinya bisa dipastikan ada datanya yang tidak padan, ada datanya yang tidak valid. Bisa saja terdapat perbedaan data seperti di KTP atau nama yang ada di KTP atau tanggal lahir atau bahkan tanda baca yang terdapat di KTP dan juga yang ada di perbankan, sehingga menyebabkan datanya gagal transfer, muncul keterangan gagal burekol ya. Nah, solusinya jika terjadi hal seperti ini, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah kakak ini masih dinyatakan layak bansos sampai dengan tahap ini. Jika memang iya masih dinyatakan layak bansos sampai dengan saat ini, coba dikoreksi terlebih dahulu data dirinya kakak yang ada di KTP dan juga kartu keluarga, serta minta di cross check ya, minta dicek datanya sama pendamping sosialnya masing-masing. Apabila kakak adalah penerima bansos PKH, bisa langsung bertanya ke pendamping PKH-nya. Tapi apabila kakak adalah penerima BPNT atau sembako murni, maka kakak bisa langsung berkoordinasi atau menanyakannya langsung ke petugas atau operator SIK-NC yang ada di desa atau kelurahan setempat, yang biasa disebut dengan petugas puskesmas desa atau kelurahan setempat, atau lebih mudahnya yaitu operator SIK-NC desa atau kelurahan setempat ya. Nah, minta di cross check datanya yang ada di SIK-NC itu seperti apa penulisan namanya, data-data dirinya yang tertera di sana itu seperti apa, dan juga disamakan dengan data diri KTP-nya juga. Yang terpenting adalah iktp, dipastikan di sana apakah sama persis atau terdapat perbedaan nama, walaupun hanya satu huruf namanya atau hanya tanda bacanya saja yang membedakan. Nah, jika sudah ditemukan hal demikian, maka selanjutnya yaitu diperbaiki terlebih dahulu datanya di Dukcapil. Anggap saja misalnya ya, ternyata yang menyebabkan itu adalah karena perbedaan tanda baca di namanya yang tertera di KTP. Misalnya namanya itu Muhammad Idris, tapi yang tercantum di KTP itu M Idris begitu ya, padahal seharusnya Muhammad Idris. Nah, maka perlu diperbaiki terlebih dahulu ke Dukcapil, minta diperbaharui
KTP-nya, tapi biasanya kalau untuk memperbarui KTP ini harus ada dasarnya ya, dipastikan apakah akte lahirnya memang tanda bacanya seperti itu, penulisan namanya seperti itu. Nah, kalau memang yang harus diperbaiki adalah data yang ada di Dukcapil, maka lakukan perbaikan segera di Dukcapil. Tapi apabila ternyata yang perlu diperbaiki yaitu adalah data diri yang ada di DTKS atau SIKNG, maka perlu dipadankan. Data diri kakak yang ada di SIKNG perlu dipadankan. Setelah dipadankan, barulah di sana kita akan menunggu lagi final closingnya dari pusat. Nah, jadi kuncinya di sini selagi kakak masih dinyatakan eligible layak menerima bantuan sosial, maka data-data dirinya kakak akan dibantu, dipulihkan, diperbaiki data-datanya, diberi arahan oleh pendamping sosialnya masing-masing. Dan kakak juga perlu untuk follow up terus ya, aktif menanyakannya ke pendampingnya atau langsung ke petugas SIKNG setempat. Tapi ada hal yang perlu diketahui ketika kakak sudah pernah terindikasi seperti ini, kemudian datanya baru sementara diperbaiki, artinya kakak biasanya akan masuk ke daftar tunggu penerima bantuan sosial lagi. Sehingga kita tidak bisa menjamin berapa lama nih prosesnya bisa selesai data-datanya, kapan kira-kira bisa aktif lagi datanya sebagai penerima bantuan sosial. Karena kalau saya melihat dari kasus-kasus yang lalu-lalu, itu nggak ada yang pasti ya, ada yang cepat prosesnya, ada juga yang justru lama banget prosesnya, sampai bertahun-tahun baru bisa lolos kembali masuk sebagai penerima bantuan sosial. Tapi tidak ada salahnya, silahkan dicoba. Kalau memang rezeki itu tidak akan kemana ya, kalau memang udah diperbaiki, kita tinggal menunggu saja hasilnya dari pusat. Karena perlu diketahui juga bahwa ini tersistem, jadi tugas kami di daerah yaitu memfasilitasi, membantu untuk memulihkan data-datanya. Tapi kembali lagi untuk final closingnya atau penentuannya tetap di pusat, data-data yang ada di pusat atau Kementerian Sosial. Nah, jadi seperti itu untuk solusinya apabila memang di sana muncul keterangan gagal burekol atau gagal transfer. Tapi ini hanya berlaku bagi kakak yang sebelum-sebelumnya, yaitu di tahap 1 khususnya dan juga tahap 2 tahun 2024, itu bantuan sosial PKH atau BPNT-nya masih cair melalui PT Pos. Tapi kalau hal ini terjadi di beberapa tahun lalu, misalnya muncul keterangan gagal transfer itu di tahun 2021 atau di tahun 2022, maka solusinya tidak bisa diperbaiki seperti itu ya. Dia solusinya berbeda, yaitu mengajukan ulang. Biasanya cukup diajukan ulang apabila memang orang tersebut dinyatakan masih layak bansos pada tahun yang berjalan. Nah, cara untuk mengusulkan penerima bantuan sosial yang baru ini atau pengusulan ulang, pengusulan baru itu terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama bisa diajukan melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Nah, tata caranya biasanya kakak akan mengajukan diri terlebih dahulu apabila memang merasa layak terima bantuan sosial dan membawa KTP dan kartu keluarganya ke kelurahan. Kemudian kelurahan atau desa tersebut akan menjadwalkan terlebih dahulu yang namanya musdes atau muskel. Nah, setelah nanti data-data yang diajukan itu dilakukan muskel atau musdes, nanti di sana akan menghasilkan nama-nama yang akan dilanjutkan prosesnya untuk pengusulan data. Jadi tidak semua pengusulan melalui musdes atau muskel itu bisa lolos ya, karena pada saat dilakukan musdes atau muskel tersebut tentunya di sana ada beberapa poin-poin yang harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syaratnya, kemudian barulah orang tersebut dinyatakan layak bansos. Selanjutnya yang kedua yaitu kakak bisa mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos, yang mana aplikasi tersebut bisa di-download melalui Play Store atau Web Store. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.